Yusuf ternyata taatnya itu secara langsung dan segera. Taat langsung dan segera. Oke. Dalam kasus dia diperintahkan untuk mengambil Maria sebagai istri, dia taat, tapi taat langsung. Perhatikan kembali ayat 20. Malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, karena ini kan mimpi. Begitu bangun tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ada perintah dalam mimpi waktu tidur, begitu bangun tidur langsung eksekusi. Taatnya segera. Dalam kasus dia diperintahkan lari ke Mesir. Perhatikan ayat 13-14 tadi, secara khusus ayat 14. Next, di ayat 14, maka Yusuf pun bangun. Berarti kan dari tidur, ada mimpi. Bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga. Dia menyingkir ke Mesir. Tidak tunda. Langsung, segera. Dalam kasus dia diperintahkan untuk kembali ke tanah Israel. Dia juga menunjukkan ketaatan yang langsung dan segera. 20-21. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya, pergi ke tanah Israel. Jadi kita bisa melihat bahwa Yusuf ini taat, tapi ketaatannya itu langsung segera. Dia tidak menunda ketaatannya. Ketaatannya langsung dan segera. Tentang Matius 2 ayat 13-14 itu, Matthew Henry memberi komentar begini. Dia tidak merasa keberatan atau sengaja menunda-nunda waktu. Segera setelah menerima perintah itu, Yusuf pun bangun dan berangkat malam itu juga, yakni malam yang sama ketika dia mendapatkan perintah itu. Perhatikanlah, mereka yang mau memastikan ketaatan mereka harus segera mengerjakannya. Ketaatan baru disebut ketaatan jikalau itu dilakukan sesegera mungkin. Kita bisa lihat contoh yang sama dalam hidup Abraham. Abraham juga seorang yang taat kepada Tuhan, dan Abraham menunjukkan ciri yang sama, taatnya itu segera. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya, karena Hagar bukan anak, karena Hagar bukan istri sah, karena Ismail bukan anak perjanjian, Tuhan suruh usir Hagar dan Ismail. Lalu Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti dan seterusnya suruh Hagar dan Ismail. Keesokan paginya, malamnya dapat perintah, keesokan paginya eksekusi. Ketika Tuhan menyuruh Abraham korbankan Ishak di gunung Moria, Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya. Terus keesokan harinya pagi-pagi benar. Maka di sini kita bisa melihat Abraham juga taatnya segera. Yusuf taat segera. Abraham taat segera. Perhatikan ini. Ketaatan barulah disebut ketaatan kalau tidak ada penundaan. Begitu ada penundaan, ketaatan bukan lagi ketaatan. Kalau saudara punya pembantu di rumah, katakan namanya Marta. Saudara bangun pagi, Marta, bikinin bapak kopi. Lalu Marta bawa kopi. Taat nggak? Dia taat nggak? Taat. Waktu saudara bangun pagi, Marta bawakan kopi. Dia bawa kopi. Taat? Taat. Tapi dia bawa kopinya jam 5 sore. Saudara anggap dia taat nggak? Enggak. Tapi kan saudara minta Marta bawa kopi dan dia bawa kopi. Hanya sore. Maka begitu saudara tidak akan melihat bawa kopinya. Yang saudara lihat adalah sorenya. Kalau saudara lihat bawa kopinya berarti dia taat. Tapi lihat sorenya ini tidak taat. Dan saudara anggap dia tidak taat. Kenapa? Bukan karena dia tidak bawa kopi. Tapi dia bawa kopi tapi dia tunda sekian jam. Begitu ada penundaan. Itu bukan ketaatan. Ya, karena itu saudara, kita ini disuruh oleh Tuhan mentaati firman Tuhan. Dan ingat, tidak boleh menunda. Berapa banyak di antara kita mendengar firman. Pada waktu kita mendengar firman kita menjadi bersemangat dan ingin taat kepada firman, tapi jangan sekarang. Ya, kita menunda. Ya,
Kalau firman Tuhan datang, terimalah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Sekarang juga ada orang percaya bahwa ya, saya perlu terima Yesus, tapi jangan sekarang. Kemarin saya berkhotbah di satu tempat, saya bilang neraka itu sebenarnya dipenuhi juga oleh orang-orang yang bukannya tidak mau percaya Yesus. Mereka mau percaya Yesus, tapi jangan sekarang. Berapa banyak orang yang mau percaya Yesus, tapi menunda, dan akhirnya penundaan itu menjadi pembatalan. Ketika seorang penginjil berkhotbah di Cina, ada seorang pendeta yang mempunyai sahabat seorang politikus Cina dan mengajak si politikus itu untuk datang ikut KKR 3 hari. Dalam acara KKR itu, pendeta itu berkhotbah menantang setiap orang ambil keputusan malam ini juga terima Yesus. Lalu banyak orang maju. Waktu altar call, pendeta ini tanya sama teman politikusnya, maukah engkau juga terima Yesus? Dia bilang mau, tapi nanti hari ketiga saja. Kan KKR masih 3 hari, ini baru hari pertama, nanti hari ketiga saja. Dan saudara, dia tidak pernah mendapati hari ketiga. Karena begitu malam itu dia pulang, terjadi kecelakaan fatal. Dan dia mati di tempat. Sayang, kurang 2 hari. Dia terima Yesus, masuk surga. Gara-gara tunda, dia tidak terima Yesus, masuk neraka. Ada banyak orang yang dapat berita firman, suruh percaya Yesus, tapi menunda. Dan mereka tidak pernah tahu mati kapan. Kemarin saya cerita di satu tempat bahwa ada kadang-kadang kita dengar ini orang sudah sakit-sakit, sudah bau tanah, tapi nggak mati-mati. Ya, tapi ada orang nggak bau tanah, bau parfum loh. Habis keluar disikat bis, selesai kan, bau parfum. Bahkan ada orang mati secara mendadak. Itu terjadi peristiwa sungguh-sungguh. Seorang bapak yang ada dalam rumah, tiba-tiba dia keluar dari ke halaman rumahnya, tiba-tiba blum cek, sesuatu melayang dari langit, hantam kepalanya, jatuh mati, dan dia tidak sempat tahu apa yang menyebabkan dia mati. Dan itu menggemparkan semua orang karena ternyata yang melayang turun dari langit menghantam kepala orang itu adalah seekor kura-kura. Dan semua heran bagaimana kura-kura bisa muncul dari langit. Dan setelah itu beberapa saat baru orang mulai menyadari ternyata ada seekor elang yang biasa tangkap kura-kura dari langit. Hari itu elang menangkap kura-kura terlalu gemuk. Waktu dibawa terbang, elang tidak kuat, terpaksa lepas kura-kura. Begitu kura-kura melayang turun, si bapak keluar dari rumah dan mati. Setiap saat bisa mati. Karena itu jikalau orang menunda kepercayaannya kepada Yesus, itu sangat berisiko terhadap nasibnya di dalam kegagalan. Kita percaya orang percaya Yesus masuk surga, orang tidak percaya Yesus masuk neraka. Dan keputusan masuk surga masuk neraka hanya selama saudara bernapas. Begitu sudah jadi almarhum, tidak ada second chance. Lalu kenapa menunda? Ada orang dengar firman Tuhan supaya melepaskan dosa-dosa. Buanglah dosa-dosa. Dia sadar, saya memang berdosa. Saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Dan saya berdosa. Saya harus bertobat. Tapi bukan sekarang, nanti. Banyak orang mendengar firman, dia harus melayani Tuhan. Dan dia tahu dia harus melayani Tuhan. Tapi nanti, jangan sekarang. Dan seperti saya bilang tadi, seringkali penundaan berakhir dengan pembatalan. Seorang anak didatangi Tuhan. Nak, maukah engkau melayani aku? Tuhan, saya kan masih kecil, masih masa kanak-kanak. Bisakah Tuhan datang lagi waktu saya sudah pemuda? Begitu dia pemuda, Tuhan datang lagi. Nak, maukah engkau melayani aku? Dan dengan Tuhan ini kan baru sweet 17. Ya, masih indahnya masa remaja dan pemuda. Tunggu aja nanti habis saya kuliah dulu. Waktu habis kuliah Tuhan datang, nah maukah engkau melayani aku? Dan Tuhan kan baru habis kuliah, belum cari kerja. Nanti dulu cari kerja, sudah dapat baru layani Tuhan. Habis dapat kerja Tuhan datang lagi, nah maukah engkau melayani aku? Dan Tuhan kan belum merit. Tunggu dulu habis kerja sudah merit ya. Nah lalu waktu dia sudah merit Tuhan datang, Tuhan kan belum punya anak. Begitu sudah punya anak Tuhan datang, Tuhan anak-anak masih kecil masih diurus. Tunggulah anak-anak lulus kuliah, sudah free lah. Free time banyak, baru datang. Lalu anak-anak kuliah selesai, Tuhan datang lagi, maukah engkau melayani aku? Tuhan, ini kan masih banyak kerjaan, tunggu pensiun aja lah. Itu sudah banyak waktu. Ya, begitu dia sudah pensiun, sudah tua, Tuhan datang lagi, maukah engkau melayani aku? Dia bilang, Tuhan, apa yang kau harapkan dari orang tua yang sudah kena gula darah, asam urat, ya, sakit jantung, dan lain sebagainya. Dan dia berakhir dengan tidak melayani Tuhan. Apakah orang itu berpikir dia tidak melayani Tuhan? Tidak. Dia mau melayani Tuhan, hanya bukan sekarang. Penundaan. Nah, apakah saudara punya kebiasaan seperti itu? Aneh ya.
Kalau kita menunda-nunda ketaatan, sering. Kalau Tuhan menunda jawaban doa, sering ngambek sama Tuhan. Maunya sekarang. Ya, di sini kita belajar bahwa taat itu baru taat kalau dilakukan dengan segera. Yusuf menunjukkan ketaatan yang segera. Kalau saudara sering menunda, itu bukan ketaatan. Pikirkan ketaatan saudara. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.